Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Good. Kenapa? Good. Oke. You good? Yes. Siapa yang lagi sakit di sini? Ada? Ada yang lagi sakit? Enggak ada. Kamu sakit? Sakit hati. Waduh, udah sakit hati aja. Saya buka dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doanya? Tadi siapa yang datang duluan? Zara. Oke, Zara baca dulu pimpin. Ayo. Siapa yang memimpin? Ayo. Ayo, pimpin Cip. 17. Sayap kirinya ada 17. Kemudian ada apa lagi? 10. Apanya yang 10? Ayo, berapa? Ekornya ada berapa bulu? Berapa? Cakep. Berapa? 8. 8 apa? 8 ekor. Bulu apa ekor? Jangan sampai 8 ekor ya. Baik kan, rutenya 1. Masa 8 ekor. Kemudian apa lagi? Lehernya ada berapa? Ya betul, 1. Taruh ada 4 lagi. Lehernya ada berapa? Bulunya ada berapa? Hah? Ayo, masa di lehernya bulunya cuma 4? Berapa? 28. Berapa yo? 1. Ini paling banyak nih. Berapa? Cakep. Lehernya ada 40. 5. Pangkal ekornya ada berapa? 6 ekor. Kita ada 80. Pangkal ekornya ada berapa? 10. Hah? 10. Berapa? 19. Berapa? Jadi sayap kiri ada berapa? Ada 17. Sayap kanannya ada 17. Terus kemudian lehernya ada 45. Lehernya ada 1. Sayap kanannya ada berapa? 17 apa? 17? Oke, jangan 17 sayap ya kan ya. Hati lehernya ada 1. Oke, cakep. Terus bulunya ada berapa? Leher 45. Kemudian ekornya bulunya ada berapa? 8. Kalau ekornya ada berapa? 19. Apa yang 19? Bulu pangkal ekor.
Indonesia itu budaya bangsa Indonesia itu terkenal dengan gotong royongnya, saling menolongnya, saling membantu. Itu budaya kita sudah jelas. Nah, maka didasari munculnya Pancasila itu didasari dengan keadaan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang gotong royong, bangsa yang bermusyawarah. Bila mana terjadi ada gesekan atau ada masalah, begitu. Maka ketika ada masalah, tentunya kalian itu harus apa? Hah? Misalnya ada masalah ini, cara untuk apa ya menyelesaikan masalah itu apa? Caranya? Tadi yang saya sebutkan apa? Bermusyawarah. Nah, kalau ada masalah yang terjadi misalkan di antara kalian, misalkan si Hilmi sama si siapa lagi, si apa? Akbar misalkan, sama siapa lagi, nah itu kita harus selesaikan dengan cara bermusyawarah. Karena bangsa kita itu adalah bangsa yang bermusyawarah. Apabila terjadi apa? Terjadi masalah. Jadi harus kita bermusyawarah. Kemudian Pancasila juga itu menjadi pedoman bagi kita. Bagi siapa? Pedoman bagi bangsa Indonesia. Pedoman untuk kita juga. Lebih khususnya untuk bangsa Indonesia. Karena apa? Indonesia ini harus menjadi tempat menentu bagi bangsanya. Jadi tempat Indonesia itu harus jadi tempat ternyaman bagi bangsanya. Tapi realita yang ada, coba kalian pikir, sekarang itu apakah Indonesia ini sudah menjadi tempat menentu untuk bangsanya? Tidak. Kenapa kamu bilang tidak? Coba, ayo jawab, kenapa bilang tidak? Apakah Indonesia ini sudah menjadi tempat untuk menentu bangsanya dengan realita yang ada? Ayo. Apakah sudah menjadi tempat menentu atau belum? Belum. Kenapa belum? Pertanyaan gitu. Kenapa belum? Kenapa? Selama di Indonesia masih tidak ada adilan, maka kita sebut Indonesia itu belum bisa menjadi tempat menentu untuk kita. Ya, selama ketidakadilan itu ada. Terkecuali. Oke, kita lanjut. Tadi apa namanya? Selama tidak ada adilan, belum kita dapat di Indonesia itu, berarti Indonesia itu belum menjadi tempat menentu kita. Harusnya Indonesia itu menjadi tempat ternyaman untuk lahirnya Pancasila. Sebelum itu, kalian tahu nggak siapa yang merumuskan Pancasila itu atau mengusulkannya? Yang mengusulkan Pancasila. Siapa presiden pertama kita? Siapa? Insinyur Soekarno. Jadi yang mengusulkan Pancasila itu adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal berapa kira-kira? Pada tanggal 1 tahun
yang ada di dalam Pancasila 5 poin, 5 dasar, 5 butir. Pancasila. Nah, itu disebut 5 poin, 5 butir atau 5 dasar yang terkandung dalam Pancasila. Kalau misalkan apa 5 butir di dalam Pancasila itu, ya sebutin nama kita. 1. Tuh, Pancasila 1. Nah, itu 5 poin itu. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu 5 poin. Apa maknanya dari ketuhanan yang Maha Esa? Kira-kira banyak budaya, terus suku, etnis, agama. Dari semua itu, apalagi yang sensitif ini mengenai agama. Walaupun agama kita berbeda dengan orang lain, kita harus menjaga. Ada yang namanya sikap toleransi antar agama. Jadi dalam poin pertama itu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada agamanya masing-masing, atas kepercayaannya. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira apa maksudnya? Harus adil, terus punya adab, saling menghormati. Ini kita harus saling menghormati antara satu sama lain. Nggak boleh kita ngejek. Dia mau hitam banget. Nggak boleh saling ngejek, kan enggak? Boleh nggak coba kira-kira? Boleh nggak? Saling menghormati. Kalau misalkan dia agamanya beda dengan kita, itu harus saling menghormati, karena kita itu punya sikap toleransi. Toleransi itu menghormati agama lain, kayak gitu. Agama masing-masing, kan? Lakum dinukum apa? Untuk agama, untuk agama. Nah, ya, jadi lakum dinukum apa artinya? Untukmu dan jadi masing-masing sesuai kepercayaannya. Jadi nggak boleh tuh ngejas agama seseorang, nggak boleh. Dia misalkan kayak beda kulit, nggak boleh. Modelannya begitu, diledek, nggak boleh. Jadi apapun perbedaannya dari agama, budaya, dari sukunya, tetap kita itu Indonesia itu punya slogan apa tadi? Bhinneka. Apa artinya? Nah, itu slogan bangsa kita, berbeda-beda tapi tetap selalu. Dari banyaknya perbedaan, apapun itu bentuknya, kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Karena bangsa Indonesia itu merdeka karena bersatu, menjadi kesatuan. Itu bangsa kita. Makanya jangan sampai sesama bangsa itu saling merendahkan, tidak saling menghormati satu sama lainnya. Itu jangan sampai, karena bangsa Indonesia itu
Indonesia. Bersatu. Bersatu. Bersatu dan bergotong royong. Karena tadi itu bangsa Indonesia merdeka karena Bersatu. bersatu. Tadi poin ke berapa? 3. Sekarang poin ke 4. Apa poin keempat? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tuh, maknanya apa kira-kira? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Harus bijak. Harus bijak. Ayo coba. Apa? Ayo apa? Siapa? Ayah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengajarkan apa? Misalkan ada masalah. Tuh. Bermusyawarah kemudian mengambil keputusan yang bijaksana tanpa ada selisih, tanpa pilah dan dipilih. Jadi sikapnya itu netral. Karena untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu kita harus netral tanpa membela pihak satu dan pihak lainnya. Dan terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Ayo mengajarkan apa? Adil bagi seluruh dan membantu. Siapa yang bisa kasih satu contoh saling membantu? Coba membantu bersama. Satu contoh aja. Apa? Saling membantu. Coba kasih satu contoh. Membantu orang yang berkarakter. Boleh satu. Siapa lagi? Hah? Boleh. Apa lagi? Enggak apa-apa, jangan takut-takut, ngomong aja. Ayo. Jangan takut salah karena karena belajar. Itu kalau kita salah itu tandanya kita itu berpikir. Kalau kita salah itu tandanya kita berpikir. Benar gak? Yalah. Dari pikiran itu kita berani untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi jangan takut. Kita diberi kebebasan untuk berpikir. Diberi kebebasan takut salah. Apalagi takut untuk menjawab. Jangan takut untuk mencobanya, menjawabnya jangan takut. Kayak gitu. Itu nggak apa-apa, salah juga. Apalagi menolong sama. Gimana? Menolong sama itu gimana? Iya, saling menolong apa nih? Contohnya misalkan rusak terus kita menolong patungan untuk sepatu. Itu kayak gitu, cakep. Jadi apakah kita bisa kayak gitu? Bisa kalau kita punya rasa empati yang tinggi, ya kan? Kayak gitu. Bisa kita sepatu si Hilmi rusak, patungan nih untuk belinya itu suatu yang luar biasa. Berarti kalau misalkan kalau kita seperti itu, misalkan ada teman sepatunya rusak, ya kan ya, ada teman sepatu si Hilmi rusak, kita patungan,
mesin? Buatmu, kalau misalkan rumah si Didu kebakaran misalkan, terus Dan ngasih dia tempat buat mengisi menang. nah, itu salah satu apa namanya bentuk rasa empati kita terhadap teman kita. Oleh kesusahan, intinya setiap teman kita apapun itu, bukan teman kah, orang lain kah, kalau kita melihat misalkan di jalan ada orang kesusahan, kehausan, kelaparan, itu wajib kita bantu. Karena di agama pun kalau kita melihat orang yang lagi kesusahan itu, kita wajib membantu hukumnya. Jangan sampai kita biasa aja melihat orang kelaparan, orang kehausan, kita biasa aja gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita itu harus membantu orang yang lagi kesusahan. Oke, selanjutnya itu adalah fungsinya Pancasila. Pertama itu fungsi Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Itu fondasi negara Pancasila. Negara Indonesia itu adalah Pancasila. Kemudian sebagai pedoman bangsa dan negara. Ketiga sebagai pemersatu bangsa. Kalau bangsa ini memahami apa arti dari Pancasila itu, memahami poin-poinnya, maka bangsa ini itu akan bersatu. Itu sebagai fungsinya itu untuk pemersatu bangsa. Kemudian yang terakhir itu Pancasila itu sebagai sumber hukum. Ambilnya dari mana sumber hukum? Dari Pancasila. Makanya kehidupan yang terjadi di Indonesia itu dari dulu sampai sekarang itu makna dari Pancasila. Penyelesaiannya ada dari Pancasila. Jika yang menanamkan Pancasila itu benar-benar paham, maka bangsa ini, negara ini akan adil dan makmur. Hukum juga nggak pilih-pilih. Hukum sekarang kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang terjadi di sekarang. Artinya hukum itu kalau ada duit, ya hukum itu bisa dibeli. Hukum itu tidak mempan untuk orang-orang yang punya duit dan kekuasaan. Maka yang terjadi adalah hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sekarang mereka menjalankan itu tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada. Apa saya harus tanya ke kalian? Tidak ada juga. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bisa kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menyerap, kita bisa memahami nilai-nilai Pancasila. Dengan itu, dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita dapat saling membantu, bergotong royong, ya, di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.